Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah al-Ba'an yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Bekasi, yang terhormat Bapak B. Agus Yudha DNPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Kepala Kompetensi kalian, dan tak lupa pula anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang merupakan perwakilan dari masing-masing kompetensi kalian ataupun jurusan yang ada di SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Pertama dan kata yang paling utama tentu ucapan alhamdulillah pada kesempatan di pagi menjelang siang hari ini kita semua dapat menghadiri kegiatan dalam rangka sosialisasi sebuah prakarsa perubahan yang ingin saya sampaikan. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Mungkin kegiatan hari ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 8 kelas 58 mewakili SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Ada sebuah tugas modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, dan ini diminta membuat sebuah aksi nyata. Serta salam semoga senantiasa berlimpah curah kepada orang yang telah memberikan berbagai suri tauladannya, yakni Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini kelak yaumil qiyamah Nabi mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan sejawat dan anakku sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan sebuah gagasan atau ide dalam rangka pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, yang saya berikan nama dengan kegiatan itu berjudul Pakar Jus, atau yang dikenal dengan sebutan panen karya jurusan. Kenapa saya tertarik untuk mengangkat sebuah ide ataupun gagasan ini? Dilatar belakangi dengan beberapa yang mungkin kita sama-sama bisa melihat beberapa kegiatan yang sering kita laksanakan secara bersama. Ini yang pertama mengacu dari filosofi Ki Dewantara, bahwa mendidik dan mengajar adalah sebuah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Hal positif yang bisa diterapkan di kelas ataupun di satuan pendidikan sesuai dengan budaya lokal dan karakteristik satuan pendidikan. Disinilah peran pendidik salah satunya adalah menuntun. Jadi bukan seperti pola lama yang mengajari secara real, tapi diberikan ruang kebebasan diri murid itu untuk bisa menjadi student agensi. Dan dari karya-karya proses pembelajaran berbasis proyek, dari semua mata pelajaran hampir memiliki produk ataupun non-produk. Dari kewirausahaannya ada kelas khusus, ada bimbingan khusus, ada kelas Shopee dan kelas Lazada. Kemudian di kelas 12 bahkan itu ada proyek learning. Artinya setiap akhir tahun ajaran para peserta didik diberikan ruang untuk mengeksplor dirinya dalam membuat sesuatu karya berupa produk dan sesuai kebutuhan masing-masing ciri khas jurusannya. Jika dilihat dari latar belakang ini, saya tertarik dengan sebuah gagasan. Sementara ini karya-karya yang dimiliki satuan pendidikan ini belum terlihat nyata dalam proses siarnya, padahal potensinya sangat luar biasa dilihat dari sumber daya manusia itu sendiri. Terdiri dari 99 guru dan tenaga pendidik, ditambah 30 tenaga pendidik, yaitu guru 99, mohon maaf, 30 orang tenaga pendidikan, 63 rombongan belajar. Itu luar biasa dan terbesar sementara ini di tingkat Kota Bekasi untuk yang negeri, dan kurang lebih 2.171 peserta didik.
sharing aja sifatnya. Jadi kalimat prakarsa perubahannya itu melalui panen karya jurusan untuk meningkatkan kemandirian belajar, kreativitas, interaksi sosial antar murid dalam menyalurkan minat dan bakatnya. Jadi dengan kegiatan panen karya, dampaknya itu kemandirian belajar, kreativitas, interaksi sosial, dan penyaluran minat dan bakatnya. Jadi penekanannya itu X-nya adalah melalui panen karya, dampaknya adalah kemandirian belajar, kreativitas, interaksi sosial, dan lain sebagainya itu. Kalau dalam bahasa yang gampangnya, faktor X-nya adalah Pakarjus, Y-nya adalah meningkatkan kemandirian belajar dan seterusnya. Jadi kalau nggak ada X maka tidak akan timbul Y. Tidak ada sebab, tidak ada akibat tanpa adanya sebab kan. Nah sebabnya itu melalui panen karya maka akan timbul kreativitas, belajar dan lain sebagainya. Seperti itu. Misalkan dari jurusan TKJ nih kan identik dengan internet. Nah mungkin kita bisa tampilkan, kita bisa misalkan ada khalayak ramai, kita promosikan internet ya. Jadi orang itu tertarik dengan karya yang kita hasilkan seperti itu. Jadi pastinya saya sangat mendukung dengan adanya Pakarjus ini. Terima kasih atas perhatian. Kita ambil dari yang terbaik atau penyeleksian seperti itulah Pak? Apa gimana Pak? Teknis ya. Sebelumnya, terima kasih atas perhatiannya. Mengikuti Pakarjus, yaitu panen karya jurusan, pesan saya menurut saya kegiatan ini sangat positif, bisa meningkatkan kreativitas siswa dan juga bisa menampilkan karya-karya siswa ke khalayak ramai, dan itu acara ini sangat saya dukung dan berguna untuk siswa. Nah, kemudian juga pesannya mungkin untuk acara pada kali ini tuh lebih banyak sponsornya aja sih, dan juga karya-karya siswa itu lebih banyak dikembangkan lagi, biar industri atau pihak-pihak luar atau dari sekolah itu bisa ngelihat dari kita bahwa sebenarnya SMK itu bisa bikin proyek apa aja gitu. Iya benar. Dan proyek itu bisa digunakan mungkin pertama buat bikin CV atau bikin pekerjaan ke depannya. Itu aja sih pesannya. Terima kasih. Panen karya ini apakah hanya sebatas kegiatan ini atau nanti akan terus bergulir menjadi sebuah program sekolah? Kalau misalkan tetap bisa ada dijadikan sebuah program sekolah ya secara kontinu, itu bagus menurut saya. Tapi kalau seandainya hanya ini ada hanya sebagai salah satu syarat program Kabiru, ya hanya berbentuk dalam sebuah dokumentasi aja menurut saya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya misalkan ini diterapkan di sebuah salah satu program sekolah, ini sangat bagus. Dan
diterapkan dijadikan salah satu program sekolah, menurut saya pembatasan permasalahannya itu skupnya itu apa saja, apakah hanya sebatas jurusan atau misalkan secara keseluruhan, misalkan melibatkan dari berbagai elemen, misalkan dari dapat mata pelajaran, misalkan seperti IPAS, terus P5, terus PKWU. Jadi tidak hanya terpaku dalam sebuah karya jurusan saja, Pak. Misalkan kalau menurut saya IPAS itu bisa didorong membuat sebuah produk berdasarkan karakteristik dari jurusannya masing-masing. Misalkan ya maaf ya, boleh kan mengkritisi ya. Misalkan IPAS, anak TK dia suruh bikin desain, tapi desain tidak nyambung, Pak. Harusnya sesuai dengan karakteristik jurusan masing-masing. Dan PKWU juga, alangkah baiknya anak itu didorong membuat sebuah berwirausahanya sesuai dengan karakteristik jurusan masing-masing. Jadi anak jangan sampai dijual sebelum dijual cilok, ya. Itu kan mungkin untuk pembelajaran bagus. Nanti mungkin step by step, mungkin di kelas 12 itu tadi yang saya sebutkan, mata pelajaran yang tadi saya sebutkan itu bisa dibuat sebuah kolaborasi di sebuah PJBL, Pak. Dari IPAS bisa dibuat sebuah PJBL untuk kelas 10. Jadi tidak terpusat ke produk jurusan saja. Jadi kadang-kadang jurusan juga bingung, kelas 10 membuat produk apa PJBL. Kelas 10 itu hanya sebagai dasar jurusan. Jadi karakteristik sebuah produk itu intinya tidak harus ke dalam kompetensi jurusan itu, menurut saya. Jadi saya mendukung program ini kalau mau diterapkan, sehingga mudah-mudahan program ini berjalan menjadi sebuah motivasi terhadap gurunya, siswanya maupun jurusan. Ini sangat bagus. Ini salah satu apresiasi terhadap siswa dalam membuat sebuah karya. Dan nanti muaranya kalau ada program tersebut ini, Pak, nanti kan endingnya itu kan bisa bisa seperti lomba yang seperti Pak Biru namanya, Pak, teknologi untuk tepat guna. Nanti bisa dipilah karya inovasi untuk Jawa atau di dalam negeri. Jadi notabene tidak seperti apa itu asal gitu ya. Jadi ada pemilahan yang misalkan yang layak untuk diujikan apa seperti apa, itu dari panen pakar seno pakar jus, bukan pakar jus kalau saya, Pak. Panen karya siswa. Makasih, Pak. Bagus. Ya, makasih. Panen karya siswa. Jadi secara menyeluruh mungkin gitu, Pak, ya. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf